Kejaksaan Agung, Kejagung, baru saja membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat kasus korupsi ini ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah yang bersumber dari berbagai komponen, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025. Kejagung pun telah menetapkan 7 tersangka, yaitu Direktur Utama, Dirut, PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Vice Presiden, VP, Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Beneficiary Owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa Muhammad Kiri Andrianto Riza, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Singkat cerita, kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri. Namun, 3 tersangka yaitu Rifa, Sani, dan Agus justru tidak melakukannya dan memutuskan untuk pengkondisian saat rapat organisasi hilir, ROH. Hal itu, kata Qohar, dilakukan demi melakukan impor minyak mentah. Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, ujar Qohar. Selain itu, ada pula modus di mana mereka kong kali kong dengan broker yaitu Riza, Dimas, dan Gading selaku broker terkait kegiatan ekspor minyak dari KKKS. Kong kali kong itu berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing. Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, jelasnya. Lalu, deretan pelanggaran hukum kembali dilakukan ketika Rifa, Sani, dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, ada pula Dimas dan Gading yang melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi. Rifa juga melakukan pelanggaran di mana justru membeli bahan bakar minyak, BBM, jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah RON 92. Tak cuma itu, Yoki juga diduga melakukan markup kontrak dalam pengiriman minyak impor. Apa yang dilakukan Yoki ini membuat negara harus menanggung biaya fee mencapai 13-15%. Namun, Riza justru memperoleh keuntungan, sehingga tersangka MKAR, Riza, mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ungkap Qohar. Qohar mengatakan rangkaian perbuatan tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan. Hal ini membuat pemerintah semakin tinggi dalam memberikan kompensasi subsidi. Di sisi lain, korupsi minyak mentah Pertamina ini menjadi skandal korupsi dengan kerugian negara terbesar kedua setelah kasus PT Timah. Diketahui, kasus PT Timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim itu mencapai 300 triliun rupiah dan menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia.